Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma waryuhna fahma amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita pada hari ini. Kalau kemarin kita ketemu René Descartes atau seorang filosof atau yang kita sebut sebagai bapak filosof modern asal Perancis, kita hari ini lari ke Jerman. Kita ketemu seorang filosof juga, namanya yaitu Erich Fromm. Mungkin teman-teman yang dari sosiologi atau dari psikologi pasti tidak asing dengan namanya beliau ini. Jadi beliau ini memang hidupnya di era-era modern, di era-era 19 Masehi. Jadi kalau teman-teman itu ingin mengkaji tentang kepribadian, mengkaji tentang watak kemanusiaan, kemudian mempertanyakan kenapa kok manusia ada yang baik dan ada yang jelek dan lain sebagainya, itu Fromm pun juga mengkaji tentang hal itu dalam bidang psikologi. Oke, tapi hari ini kita hanya fokus mengkaji tentang seni mencintai. Jadi memang di antara salah satu bukunya beliau ya, yang itu menurut saya paling fenomenal dan kita nggak boleh meninggalkan salah satu buku karyanya beliau ini, judulnya itu The Art of Loving. Jadi bagaimana orang itu punya seni untuk mencintai. Jadi cinta itu tidak hanya berdiam diri atau tidak hanya menunggu kapan orang itu mencintai. Kita hari ini kan mode gaya mencintainya kan menunggu orang dulu, ya, menunggu orang dulu mencintai kita, baru kita itu menerima cintanya atau menolak cintanya. Itu nanti di beberapa tema atau di beberapa level tertentu Erich Fromm ini agak tidak setuju, bahkan mengkritik ketika ada orang mencintai yang itu hanya menunggu cintanya seseorang. Tapi Erich Fromm itu menekankan ayo kita membentuk diri kita agar kita itu mampu mencintai orang. Tapi syaratnya nanti kita harus mencintai diri kita sendiri. Jadi orang kok belum mampu mencintai dirinya sendiri, ya sampai kapanpun dia tidak mampu untuk mencintai orang lain. Jadi rumus pertama agar diri kita itu mampu mencintai orang lain, bahkan nanti di beberapa temanya beliau di bukunya itu, bahkan kita tidak hanya untuk mencintai satu orang, tapi layak pun juga semua orang itu layak untuk kita cintai. Jadi nanti kan ada tema yang namanya itu cinta egois, cinta monyet dan lain sebagainya. Oke, jadi beliau ini seorang sosiologi dan beliau pun juga dikenal sebagai psikologi dan juga ahli psikoanalisis, dan termasuk beliau ini masuk dalam jajaran seorang filosof. Jadi beliau ini agak multidimensi. Jadi kelahiran di Jerman yaitu pada tahun 1900 Masehi.
Nanti beliau meninggalnya itu 1985 Masehi. Jadi umurnya itu agak panjang, yaitu 80 tahun. Ya, jadi hidup itu kan bukan karena umur yang panjang atau bukan karena umur yang pendek. Tapi kalau kita memakai kacamatanya from, tapi saat kita hidup, kita itu mampu mencintai atau tidak. Itu hidup yang baru bermakna. Kalau kita sudah mampu hidup untuk saling sesama untuk mencintai, itu kita tidak terpatok yang namanya masa, waktu, dan umur. Jadi kok umur kita mungkin hanya 25, kemudian kita meninggal. Bahkan teman-teman yang umurnya sudah 25, bahkan belum menikah, belum kawin, tapi kok meninggal dunia, tapi kok dalam hidupnya itu mampu mencintai orang lain dan mampu berbuat kepada semua orang, itu hidupnya jauh lebih bermakna daripada umurnya yang itu mungkin 80 tahun tapi nggak bisa mencintai orang lain atau nggak bisa berbuat baik kepada orang lain. Ya, tapi berbeda dengan Erich Fromm, umurnya panjang tapi punya gagasan-gagasan yang luar biasa yang itu menginspirasi orang-orang setelahnya, terutama yaitu tentang seni mencintai. Jadi mungkin hari ini kan kita agak canggung, yang kita pahami cinta ya cinta, atau mencintai ya mencintai. Tapi bagi Fromm itu, cinta itu akan tampak indah kalau itu ada seninya, kalau itu kita pelajari dulu. Ya, itu Erich Fromm. Jadi beliau ini lahir dari keluarga yang beragama Yahudi Ortodok. Jadi itu kan minoritas di Jerman. Nanti ada beberapa phase di mana keluarganya Erich Fromm ini dia agak kurang betah di Jerman. Dan ayahnya ini seorang pebisnis, ya. Dan ibunya itu seorang ibu rumah tangga. Nanti ada momen-momen di mana ketika Erich Fromm ini menginjak dewasa, beliau itu pertama kuliahnya itu memilih fakultas hukum, ya, jurisprudensi. Tapi catatannya di autobiografinya itu hanya 1 tahun. Karena Erich Fromm ini merasa ketika masuk di fakultas psikologi itu ketika masuk di fakultas hukum itu merasa nggak cocok, ya. Jadi kan ada beberapa intelektual yang sudah kita kaji, termasuk kemarin Muhammad Abduh itu waktu kuliah pertama atau waktu belajarnya itu kan merasa nggak cocok dengan lembaga yang itu ditempatinya untuk belajar, karena mungkin lembaganya itu hanya memakai metode hafalan, setoran, maknani dan lain sebagainya, tapi nggak tahu isinya. Itu Muhammad Abduh itu pun juga merasa nggak puas, sama dengan Erich Fromm ini waktu dia mengambil hukum, karena mungkin Fromm ini menyimpulkan bahwa dirinya itu tidak cocok di bidang hukum. Jadi teman-teman hari ini kuliah ngambil apa, di jurusan apa, coba dicek ya, apakah fakultas yang saya ambil itu cocok dan kompatibel dengan keinginan saya. Ya, kalau itu tidak sesuai keinginan teman-teman, yaitu nanti kedepannya akan susah untuk menguasai berbagai macam ilmu yang itu dipelajarinya di fakultas itu. Jadi fakultas yang kita pelajari itu harus sesuai dengan bakat dan keinginan kita. Nah, itu dialami oleh Fromm bahwa dirinya itu tidak cocok di hukum. Akhirnya nanti beliau pindah di sosiologi. Ya. Nanti dibalik belajar di fakultas sosiologi, beliau ini pun juga mendalami psikoanalisis karena agak tertarik dengan ide-idenya Sigmund Freud. Jadi Sigmund Freud ini kan ada yang mengatakan orang yang pelopornya atau pelopor abad modern yang itu mendeklarasikan ateisme dan lain sebagainya. Dan juga Fromm ini di sisi lain pun juga mengkaji tentang
psikologi, seperti halnya yang saya sebutkan tadi. Nanti ada fase tertentu di masa hidupnya ini, ya, terutama itu pada tahun 1924. Jadi pada saat itu pasukan Nazi itu masuk ke Jerman, yang itu menguasai wilayah-wilayah Jerman, yang itu menjadikan keluarganya Erich Fromm termasuk beliau ini, yaitu nanti pindah ke suatu negara, kalau nggak salah itu Amerika Serikat. Jadi beliau nanti melanjutkan studinya di Amerika. Nanti setelah beliau lulus, beliau nanti membuka privat psikoanalisis yang itu ada di New York, ya. Jadi beliau karena Jerman itu nggak aman, ya, beliau lari ke Amerika Serikat. Nanti dalam autobiografinya beliau nanti malah guru besarnya dalam bidang psikoanalisis dan termasuk psikologi itu malah saat beliau itu di Meksiko. Itu kan lucu. Dan nanti meninggalnya itu ada di Swiss pada tahun 1980 Masehi. Jadi teman-teman di tahun itu sudah lahir atau belum? Nah, kenapa kok beliau itu dikenal sebagai seorang psikolog, psikoanalisis, sosiolog, dan lain sebagainya? Karena memang di pertengahan hidupnya saat beliau ini di Jerman, ya, itu ada momen-momen yang itu merasa Erich Fromm itu canggung dan itu mempertanyakan kok bisa ya. Coba teman-teman dicek ya, itu kan jeli nggak teman-teman itu kalau melihat realitas hidup itu pasti kan ada banyak kesenjangan. Nah, itu sebagaimana Erich Fromm. Jadi Erich Fromm itu pertama hidup di dalam rumah tangga yang sifatnya itu penuh ketegangan. Karena ayahnya tadi kan seorang pebisnis, tapi emosinya itu sering meledak-meledak, ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit menghujat, kemudian emosinya itu nggak stabil. Yang itu efeknya itu dirasakan oleh Fromm. Dan di sisi lain, ibunya ini yang itu rumah tangga itu mempunyai penyakit sejenis depresi putus asa. Jadi merasa hidupnya itu nggak penting, hidupnya nggak selesai karena mungkin kelamaan hidup di rumahnya, tidak pernah keluar rumah, mungkin ada sejenis tekanan mental yang merasa dirinya itu sudah selesai di situ. Nah, itu dianggap oleh Fromm yang nanti sekaligus membentuk kepribadiannya Erich Fromm. Ya, jadi hidup di dalam keluarga yang itu penuh ketegangan antara ayahnya dan ibunya. Nanti di umur 12 tahun, Fromm ini melihat ada perempuan cantik, cerdas, ya, pinter, tapi si cewek cantik ini memilih hidupnya dan mengakhiri hidupnya yaitu dengan bunuh diri. Ketika itu diteliti oleh Erich Fromm, ternyata si perempuan ini ingin menyusul mantan pacarnya yang itu sudah meninggal. Tapi Fromm ketika lebih jauh itu ingin menggali kenapa kok si perempuan cantik ini ingin bunuh diri dan menemui cowoknya yang sudah mati. Dan di lain waktu itu menemukan ternyata cowoknya itu juga nggak bagus-bagus amat, nggak baik-baik amat. Kok bisa-bisanya cewek yang cantik ini, yang cerdas, kok memilih bunuh diri hanya untuk menemui mantan pacarnya yang sudah mati. Nah, nanti juga di umur 14 tahun Erich Fromm ini merasa ada kecanggungan, terutama di Jerman saat Perang Dunia Pertama, termasuk tadi para pasukan Nazi itu masuk ke Jerman, dan banyak teman-temannya termasuk sahabat-sahabatnya, bahkan gurunya yang itu sangat diidolakan oleh Erich Fromm, itu mereka memilih hidup yang itu hidup di parit-parit. Jadi melindungi dirinya yang itu ada di terowongan, bahkan sampai meninggal dunia di sana. Nah, dari momen 3 inilah nanti yang menjadi pertanyaan besar Erich Fromm, termasuk menjadi objek kajiannya. Ya, kenapa kok manusia demikian ya?
Kenapa kok manusia itu berani melakukan sesuatu yang sifatnya itu tidak rasional, seperti halnya perempuan tadi. Nah, nantilah di situ baru mengkaji tentang psikoanalisis dan termasuk psikologi yang nanti dihubungkan dengan sosiologi. Ternyata manusia yang demikian, yang punya watak demikian, itu ternyata dibentuk oleh sosial kulturnya dan termasuk politik pada masanya. Ya, kenapa kok manusia hari ini jahat? Coba dilihat masa hidupnya itu seperti apa. Kenapa kok manusia itu baik? Coba dicek waktu hidupnya itu problem besarnya apa, atau latar belakang saat dirinya hidup itu apa. Nah, nantilah di situ Erich Fromm baru menghubungkan antara psikologi dengan sosiologi. Nanti ditarik lagi yang sampai pada puncaknya bahwa hubungan atau relasi antar sesama manusia yang paling agung dan yang paling indah itu adalah relasi dengan cinta. Disitulah beliau menulis buku yang judulnya The Art of Loving, Seni Mencintai. Kalau hubungan puncaknya itu cinta, lalu cinta yang baik itu seperti apa? Nah, itu nanti yang menjadi titik fokusnya Erich Fromm dalam membahas hubungan manusia yang itu dengan kacamata sosiologi dan psikoanalisis termasuk psikologi. Jadi basisnya hari ini itu adalah watak atau mental manusia. Tapi teman-teman kalau cermat, ide-idenya Fromm ini sebenarnya juga terinspirasi dari 3 tokoh besar, terutama itu Max Weber yang itu punya ide tentang karisma. Jadi teman-teman kalau mau menggali Max Weber ini kan punya teori bahwa manusia itu ada sejenis aura yang dimilikinya, sehingga orang lain itu kalau mendekat dirinya orang lain itu segan. Dan termasuk nanti Fromm ini terinspirasi dengan gaya berpikirnya Sigmund Freud yang punya gagasan tadi psikoanalisis, dan termasuk pun juga dalam sosiologi itu terinspirasi dengan Karl Marx yang punya buku Das Kapitalisme. Nah, hari ini kita fokus pada bukunya, yaitu Seni Mencintai. Coba teman-teman dicek ya, apakah hari ini cintanya itu sudah benar atau belum. Oke, kita coba lihat ada beberapa ide dan gagasannya Erich Fromm. Pertama, di bukunya itu Erich Fromm itu mempertanyakan, janjani cinta itu apa sih? Ya, mungkin teman-teman yang hari ini sudah punya cewek atau yang sudah punya cowok ya, yang mungkin sudah menganggap dirinya itu mencintai, coba dipertanyakan lagi, cinta itu apa? Apakah sama antara seneng sama cinta, antara nikmat sama cinta? Coba itu dipertanyakan. Terutama apakah cinta itu sifatnya pasif atau aktif ya. Jadi teman-teman, kok yang seperti saya sebutkan tadi hanya menunggu orang lain itu mencintai kita, itu sifatnya diri kita itu pasif. Kalau kita pasif artinya diri kita itu tidak berkembang dan tidak bergerak. Tapi bagi Fromm nanti bahwa cinta itu harus aktif, kita harus membangun diri. Kita harus memperbaiki diri, melatih diri agar diri kita itu berkembang menjadi orang baik. Kalau kita mampu menjadi orang baik dan kita selalu aktif membangun diri, tidak hanya being tapi becoming secara terus-menerus itu menjadi, maka kita nanti akan mampu menjadi orang yang itu layak untuk dicintai oleh orang lain. Jadi teman-teman kok setiap hari itu selalu aktif membangun diri dan menjadi manusia yang baik. Nah, manusia yang baik inilah manusia yang itu layak dicintai. Tapi kita tidak boleh berhenti untuk menunggu dicintai oleh orang lain, tapi kita pun juga harus aktif untuk mencintai orang lain. Jadi di beberapa momen tertentu saya itu kadang menguji teman-teman, entah itu teman dekat, entah itu cewek atau cowok, itu saya tanya, kamu itu milih dicintai atau milih
mencintai? Kebanyakan jawabannya itu milih untuk dicintai. Kalau milih untuk dicintai artinya dirinya itu pasif, dirinya tidak berkembang, dirinya tidak eksis, tidak becoming. Tapi from ini menegaskan ayo kita aktif. Aktif apa? Untuk mencintai. Ya, makanya nanti penting mana orang yang dicintai atau orang yang mencintai. Coba teman-teman dicek ya. Kalau teman-teman terutama yang cewek itu kan pasti memilih yang dicintai, bahkan males untuk mencintai. Tapi bagi From, orang itu harus mencintai, nggak boleh yang namanya dicintai. Karena apa? Manfaat besar orang yang mencintai itu malah mendewasakan, orangnya bertanggung jawab, orangnya itu eksis, orangnya itu aktif, membangun diri menjadi orang yang itu dewasa cara berpikirnya. Kenapa kok demikian? Karena dirinya itu mencintai. Artinya apa? Artinya dirinya itu selalu memberikan sesuatu yang dimilikinya, yang itu dikeluarkan ke dalam dirinya untuk orang yang dicintai. Itu orang yang mencintai, berbeda dengan orang yang itu dicintai. Gambarannya seperti orang yang itu meminta dan memberi. Kalau orang yang inginnya itu dicintai, biasanya orangnya itu menunggu pemberiannya orang lain. Ya, sifatnya itu tidak mau memberi, tapi apa? Menunggu pemberiannya orang lain. Berbeda dengan orang yang itu bisa mencintai. Ya, sifatnya apa? Sifatnya itu ingin selalu memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang yang dicintainya. Tapi kok kita bisa melakukan perilaku yang itu suka memberikan yang terbaik kepada orang lain, itu kan lama-lama akan membentuk kita menjadi orang yang baik. Akhirnya diri kita itu aktif berkembang menjadi manusia yang dewasa. Nah, maunya Erich Fromm, ayo kita jangan menunggu dicintai orang lain, tapi apa? Ayo kita berusaha untuk mencintai orang lain, dan kita menjadi manusia yang aktif, yang membangun diri. Nah, kebanyakan orang itu mendefinisikan cinta itu adalah rasa suka pada sesuatu, ya kan? Coba teman-teman dicek ya. Kenapa teman-teman itu mencintai ceweknya atau cowoknya? Itu kan ada sejenis kesukaan, ya. Ada sejenis kenikmatan yang itu dirasakan oleh teman-teman. Nah, bagi Fromm itu enggak demikian. Tapi apa? Yang namanya cinta itu berbeda dengan rasa suka. Levelnya itu berbeda. Cinta itu levelnya ada di atasnya rasa suka. Dan rasa suka itu levelnya ada di bawah cinta. Ya, kalau rasa suka itu mungkin yang terjadi apa? Kita terjebak pada orang lain yang mencintai kita. Tapi kok kita benar-benar itu mencintai, maka yang terjadi apa? Kita punya karakter aktif untuk mencintai orang lain. Nah, dan cinta itu pun juga sifatnya tidak kebetulan. Ya, jadi teman-teman itu kan merasa kaget atau merasa, wah, kok saya bisa mencintai dia ya? Ya, kok saya bisa mencintai cewek itu ya? Dan kita mengasumsikan bahwa cinta itu lahirnya kebetulan dan tiba-tiba. Itu kan di dalam tradisi Yunani itu kan ada dewa namanya dewa Eros. Jadi di Yunani itu menganggapnya dewa cinta. Jadi dewa Eros ini anak kecil yang telanjang tapi punya sayap kecil. Dan Eros ini dia membawa panah, dan panah ini ketika dilepaskan, anak panahnya nanti akan melesat pada jiwa manusia. Nah, ketika jiwa manusia itu terkena panahnya Eros, maka seketika itu orangnya itu jatuh cinta kepada sesuatu yang di luar dirinya. Nah, kita kemudian menganggap sifatnya itu kebetulan, sifatnya itu tiba-tiba. Tapi bagi Erich Fromm, apakah iya cinta itu yang demikian?
Mosok cinta tiba-tiba kita mencintai orang lain, tiba-tiba kita itu punya rasa suka kepada orang lain. Nah, itu nanti yang dikaji oleh Erich Fromm. Nah, tapi menurut beliau, cinta itu seperti seni. Seseorang itu harus paham apa itu cinta, dan cinta itu harus dipraktekkannya, diaktualisasikannya. Jadi memang Fromm ini agak tidak setuju dengan cinta yang sifatnya itu kebetulan. Ya, kok saya mencintai dia ya, kok tiba-tiba saya jatuh cinta sama dia. Itu Erich Fromm agak tidak setuju. Karena bagi beliau cinta itu harus seperti seni. Coba teman-teman dicek ya. Seni itu semakin kita latih, maka itu akan semakin indah. Gambarannya itu seperti seorang pelukis. Ya, mungkin dulu kita di awal saat kita melukis itu kan hasilnya itu kan biasa-biasa saja, atau hasilnya itu malah jelek atau malah merusak. Tapi kok kita semakin melatih diri kita ya, dan kita setiap hari itu melukis, nanti lama-lama mungkin 1 tahun atau 2 tahun hasil dari lukisan kita yang 2 tahun kemarin dengan hari ini pasti hasilnya itu berbeda ya, dan lukisan hari ini pasti tampak jauh lebih indah dan lebih menarik daripada tulisan kita saat pertama kali menulis. Nah, cinta itu seperti itu. Jadi semakin kita mempelajari apa itu cinta, maka cinta itu akan semakin baik dan semakin seni. Jadi hari ini kita akan fokus yang namanya mencintai, ya kan? Tapi kita tidak tahu bagaimana cara mencintai yang baik. Itu problemnya kita hari ini. Nah, menurutnya Erich Fromm, kenapa kok cinta itu seni? Maksudnya apa? Cinta itu harus dipelajari agar cinta itu menjadi baik dan semakin baik dan akan tampak semakin indah. Gambarannya adalah seperti seorang yang itu melukis gambar. Ya, tapi kok kita tidak mau belajar tentang cinta, akhirnya yang terjadi kita seperti seorang pelukis yang baru pertama kali melukis. Akhirnya hasil dari lukisan kita itu tidak tampak indah dan tidak tampak mengagumkan. Tapi kok kita semakin mempelajari apa itu cinta dan kita berusaha untuk mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka cinta ini seperti halnya seperti halnya lukisan yang kita itu sudah melukis bertahun-tahun, pasti hasilnya itu akan tampak indah. Nah, artinya apa? Cinta itu harus dipelajari. Jadi teman-teman ya, nggak boleh aku mencintaimu ya, terus kemudian ayo kita hidup bersama tanpa mempelajari apa itu cinta. Tapi step pertama itu apa? Ayo kita harus mempelajari bagaimana cara mencintai yang baik dan benar. Kalau cara kita itu sudah baik dan benar, maka nanti cintanya itu akan tampak indah dan semakin indah. Makanya Erich Fromm itu mengatakan tidak penting siapa yang kamu cintai, melainkan apa? Bagaimana cara kamu mencintai. Jadi teman-teman punya cewek cantik, punya cewek anggun, matanya itu berbinar, tapi kok tidak tahu bagaimana cara mencintai yang baik, itu artinya apa? Itu artinya merusak siapa? Merusak diri kita dan merusak si cewek yang kita cintai. Kenapa kok demikian? Karena kita itu tidak tahu bagaimana cara mencintai. Nah, sedangkan hari ini orang itu hanya fokus dengan apa yang ia cintai. Tapi Erich Fromm ini menganjurkan bahwa untuk jadi pribadi yang mencintai, fokuslah bagaimana cara mencintai yang baik, bukan apa yang kita cintai. Hari ini kan kita sibuk mencari mana yang layak untuk kita cintai. Oh, ini cantik, ini layak saya cintai. Oh, ini sederhana, nanti dululah. Oh, ini pinter, oke nggak apa-apa. Bagaimana caranya saya nanti mendapatkan
si cewek ini, kita kan fokus kepada sesuatu yang kita cintai, iya kan? Nah, tapi bagi From, ayo kita fokuslah bagaimana cara mencintai yang baik sebelum kita itu mencari objek-objek yang ada di luar diri kita. Nanti pada kajian yang beberapa tema, Erich Fromm ini mengatakan, loh, sebagus apapun objek yang ada di luar diri kita, atau cewek secantik apapun, seindah apapun yang ada di luar diri kita, yang kita itu menaksir padanya, tapi kok kita tidak mampu tidak mampu menjadi manusia yang punya cara mencintai yang baik. Akhirnya cewek yang cantik itu malah merusak, yang akhirnya tidak jadi cantik atau tidak menjadi manusia yang cantik. Kenapa kok demikian? Karena kita tidak mau belajar bagaimana cara mencintai yang baik. Untuk agar cinta itu semakin indah dan semakin baik, maka kita fokuslah untuk mempelajari dulu apa itu cinta, bagaimana cara mencintai, bagaimana cara menghormati, bagaimana cara memperlakukan orang lain. Kemudian kita harus menjadi manusia yang aktif, tidak boleh yang namanya pasif. Artinya aktif kita belajar, kita mempelajari apa itu cinta, dan kita nggak boleh sibuk dengan cewek-cewek yang ada di luar sana. Nanti yang terjadi kalau kita nanti sibuk dengan yang ada di luar sana, maka yang terjadi kita nanti selektif atau pilih-pilih, ya, seperti hal yang saya sebutkan tadi. Oh, cewek ini S1, cewek ini S2, ini S2 tapi tapi sederhana, tapi ini yang S1 tapi kok cantik. Akhirnya kita terjebak pada yang namanya pilah dan memilih. Ya, kalau kita nanti sibuk di situ, akhirnya kita lupa membangun diri kita menjadi manusia yang aktif. Makanya beliau ini menegaskan, ayo kita fokus pada diri kita dan kita mempelajari cinta, bagaimana cara mencintai yang baik. Karena cinta itu seni, semakin kita mempelajari apa itu cinta, maka cinta itu akan semakin tampak indah. Dan kita kok selalu mencintai selalu mempelajari apa itu cinta, maka cinta ini akan tampak semakin indah dan akan semakin indah. Kalau kita sudah belajar mencintai yang baik, baru kita itu menjadi manusia yang layak untuk mencintai. Nah, itu jadi di antara titik temunya nanti, tema besarnya itu bahwa orang itu fokus pada dirinya, bagaimana cara kita mencintai yang baik dan benar. Nah, di sisi lain itu ada problem besar, terutama terutama tentang keberadaan manusia. Jadi manusia hari ini kan hidup, kita kan ada, kita hidup, ya, kita punya aktivitas dan lain sebagainya, dan seakan-akan kita itu mengira bahwa hidup ini anugerah. Tapi di sisi lain manusia itu punya problem, ketika sudah diberikan kehidupan, manusia itu pun juga punya level kematian. Artinya manusia itu punya kesadaran bahwa hidup ini tidak selamanya, dan hidup ini sifatnya itu sementara, dan itu problem bagi manusia. Sedangkan manusia hidup di dunia ini pengennya itu ingin hidup terus, iya kan? Teman-teman kalau itu sudah mencintai sama sesama dengan orang yang dicintainya, itu kan pengen hidupnya itu dijalani secara terus-menerus, iya kan? Dan merasa bahwa hidupnya itu milik berdua, atau alam semesta ini milik berdua. Tapi di sisi lain manusia itu terbatas ya. Dan manusia itu ada level nanti di mana dirinya itu mati. Dan itu bagi Erich Fromm itu problem bagi manusia, yang mulanya manusia itu diberikan keberadaan untuk hidup, tapi pun juga diberikan akhir dari kehidupannya itu.
Nah, yang kedua apa? Manusia itu mampu membentuk ideal-ideal yang itu untuk hidupnya. Ya kan, punya hasrat, punya hope, punya impian dan lain sebagainya. Nanti ingin menjadi ini, nanti ingin menjadi orang yang seperti ini dan lain sebagainya. Tapi ketika manusia itu sudah membentuk ideal-idealnya untuk masa depan, tapi manusia ini menyadari bahwa hidup ini ternyata terlalu singkat untuk mencapai tujuan yang itu sudah saya konsepkan, ya. Dan manusia itu sadar nanti apakah tujuan yang itu sudah saya susun, ya, yang sudah saya targetkan, apakah itu bisa saya capai, apakah itu bisa saya perjuangkan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain manusia itu menyadari hidup ini terlalu singkat. Apa ya mungkin tujuan yang saya harapkan ini bisa saya raih dan lain sebagainya. Dan yang ketiga apa? Hakikatnya manusia sebenarnya itu takut jomblo, takut kesendirian di level apapun, dimanapun, ya. Jadi manusia walaupun umurnya 30 tahun, 40 tahun, bahkan 60 tahun, bahkan anak-anak itu pasti tidak suka yang namanya kesendirian. Makanya di dalam kajian Yunani itu kan ada Homo sociolus, yaitu manusia yang bersosial. Jadi nggak mungkin manusia itu hidup sendiri, berdiam diri hanya di kamar, itu nggak mungkin. Coba teman-teman dicek ya. Itu misalkan 1 minggu hanya di kamar, walaupun di kamar itu ada TV, ada kulkas, ada studio, ada HP dan lain sebagainya, ada fasilitas-fasilitas yang lengkap. Tapi kok tidak ada seseorang yang menemaninya. Hidupnya manusia walaupun itu banyak fasilitas, tapi kalau hidupnya itu sendiri, itu adalah kehidupan yang itu tidak diinginkan oleh manusia. Karena apa? Di level apapun manusia itu takut pada kesendirian. Nah, adanya 3 problem besar ini, ya, itulah nanti yang menjadi bahwa untuk menjawab problem manusia ini dengan apa? Yaitu adalah dengan cinta. Jadi satu-satunya jalan untuk seseorang itu bisa bersatu dengan dunia dan mampu menjawab sesuatu yang itu terbatas dan menuju sesuatu yang itu tidak terbatas, jalannya yaitu adalah dengan cinta. Ya, dengan cinta orang itu kan punya harapan ke depan, walaupun harapannya itu belum bisa didapatkan. Tapi kok dengan cinta, tapi hidupnya itu bermakna loh ya. Yang bermakna apa? Karena diri saya yang itu punya cinta. Contoh teman-teman yang itu sudah tua, yang itu sudah punya anak, hidupnya terbatas, tapi dirinya itu ada cinta kepada anaknya, yang anaknya itu sudah kuliah S1. Ya, itu kan masih ada harapan, masih ada sesuatu yang di luar sana yang itu menjadi tujuannya, dan itu melampaui sesuatu yang terbatas menuju yang tak terbatas. Makanya agar eksistensi kita sebagai manusia yang hidup kita ini terbatas, ternyata kehidupan ini singkat dan kita takut pada kesendirian, maka jadilah manusia yang itu bisa mencintai orang lain. Nah, dengan kita mampu mencintai orang lain yang baik dan benar, itu akan menjawab problem kemanusiaan kita. Nah, itu ya. Ada juga dari Erich Fromm, yaitu problem cinta. Coba dicek ya teman-teman, cinta kita itu sudah benar atau belum. Tapi dalam kacamatanya beliau, ada loh beberapa yang itu ternyata bukan cinta, yang itu ternyata malah problem cinta itu sendiri, yang sebelumnya orang itu menganggap ini adalah cinta. Tapi dalam cermatan Erich Fromm, loh itu problem loh ya. Yang pertama apa? Orang itu menganggap cinta itu anugerah, cinta itu pemberian dari Tuhan untuk manusia. Kita kan menganggap hari ini kita nggak bisa mencintai orang lain karena kita itu belum dianugerahi cinta oleh Tuhan.
Itu Erich Fromm nggak setuju. Justru apa? Cinta itu seperti seni yang harus dipelajari, di mana sebelumnya itu sudah ada bibitnya. Nanti bibit ini akan subur dan bertumbuh dan berkembang dan membesar dan penuh dengan bunga. Yo kita harus senantiasa menyiramnya, senantiasa untuk memupuknya, mendatanginya setiap hari. Biar apa? Biar bibit ini semakin bertumbuh menjadi pohon yang segar, yang rimbun, yang indah, penuh dengan bunga. Nah, cinta itu seperti itu. Artinya apa? Cinta itu harus kita pelajari sebagaimana bibit yang itu belum tumbuh, tapi kok setiap hari kita merawatnya, kita mengupayakannya, kita menyiramnya, ya. Tiap hari kita memangkasnya. Itu kan pohon yang mulanya kecil itu bertumbuh besar, ya. Tapi kok setiap hari kita merawatnya, maka pohon ini akan tampak semakin indah. Jadi cinta itu bukan anugerah, melainkan apa? Melainkan harus kita rawat. Biar kita itu mampu menjadi manusia yang itu mampu mencintai orang lain. Jalannya apa? Jalannya dengan belajar bagaimana cara kita mencintai. Nah, kemudian apa? Banyak orang ya itu mencintai namun tidak menyadari bahwa dirinya itu sedang merusak sama orang yang dicintainya. Kenapa kok demikian? Karena problem pertamanya tadi, orangnya itu hanya mencintai tapi tidak mempelajari bagaimana cara mencintai yang baik. Tapi kalau hari ini kita hanya fokus mencintai orang, ya, tapi kok kita tidak belajar bagaimana cara kita mencintai, yang itu menurut Erich Fromm bahwa cinta itu seni, yo kita kalau tidak mempelajari itu akhirnya kita itu merusak orang yang kita cintai. Ya, untuk agar cewek mungkin yang kita cintai itu tidak rusak atau tidak galau atau tidak menderita dan dia nanti akan selalu bahagia, yuk kita pertama-tama apa? Pertama-tama kita fokus pada diri kita yang itu senantiasa belajar bagaimana cara mencintai yang baik. Ya, kalau kita itu sudah belajar itu dan kita sudah mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari dan kita menjadi manusia yang baik, maka kita baru mencintai orang lain. Biar apa? Biar orang lain itu tidak galau, tidak menderita, melainkan apa? Orang yang kita cintai itu semakin bahagia dan tampak bahagia. Kenapa kok cewek kita bahagia? Karena sebelumnya kita itu tahu bagaimana cara mencintai yang baik dan benar. Ya. Nah, sedangkan orang hari ini itu fokus hanya pada mencintai dan itu malah merusak. Makanya hari ini kan banyak kan cewek atau cowok itu galau, itu bunuh diri, ya, ditembak ceweknya, memutuskan dirinya itu tidak mau kuliah, tidak mau belajar dan lain sebagainya. Yang cewek mungkin merenung, galau, murung di dalam kosnya dan lain sebagainya. Karena apa? Karena cintanya itu merusak. Tapi kok kita sejak awal itu sudah memahami bahwa cinta itu seperti halnya seni, semakin dipelajari akan tampak semakin indah, maka cinta ini akan membawa kebahagiaan, bukan membawa penderitaan. Kalau ada teman-teman ya, terutama bagi cewek, kok yang cewek ini semakin sering galau, sering nangis dan lain sebagainya, artinya si cowoknya ini belum mampu menjadi manusia yang baik dan belum mampu menjadi manusia atau belum mampu menjadi cowok yang cara mencintainya itu baik, dia belum. Karena apa? Karena dirinya itu sering membuat si cewek ini nangis, si cewek ini menderita. Itu artinya merusak. Nah, dan yang ketiga apa? Cinta itu hakikatnya aktif, bukan pasif. Seperti halnya yang sudah kita singgung tadi. Kenapa kok aktif? Karena hakikatnya itu selalu becoming, selalu menjadi sesuatu yang itu jauh lebih baik.
dan orangnya itu selalu bergerak untuk mengeluarkan potensi-potensi kebaikan yang ada di dalam dirinya. Ya, di dalam diri kita itu kan ada kebaikan-kebaikan yang itu masih menjadi potensi dan itu belum teraktual. Nah, kalau kita itu aktif, ayo kita gali diri kita. Biar kita menjadi manusia yang adil, biar kita menjadi manusia yang baik, yang jujur, yang sidik, dan lain sebagainya. Kalau kita sudah aktif dengan itu, mengupayakan dan mengaktualisasikan potensi yang kita miliki, nanti yang terjadi kita menjadi manusia yang baik, yang berkarakter, yang jujur, yang wisdom. Kalau kita sudah menjadi orang itu, ayo kita baru mencintai orang lain, dan hakikatnya diri kita yang seperti itu pun juga layak untuk dicintai oleh orang lain, dan cinta kita itu tidak merusak, dan diri kita kalau mencintai itu akan tampak semakin indah karena diri kita itu aktif. Ini sebenarnya sebagaimana pembahasan tadi ya, ada orang yang itu menunggu dicintai orang lain, dan ada orang yang itu tidak menunggu, melainkan melainkan mencintai orang lain. Tapi Erich Fromm itu lebih setuju, ayo kita aktif dengan dengan mencintai orang lain, biar diri kita itu berkembang, biar diri kita itu maju. Nah, itu problem cinta yang itu digagas oleh beliau. Coba teman-teman dicek juga ya. Ada loh yang itu disebut bentuk ketulusan cinta. Kalau teman-teman itu ceweknya tidak punya 4 aspek ini, mungkin itu bisa dipertanyakan. Atau jangan-jangan nggak punya sama sekali. Kalau cewek atau cowoknya nggak punya sama sekali, itu layak untuk disingkirkan atau layak untuk dibuang. Nah, ketulusan cinta itu ada 4 aspek. Yang pertama Yang pertama itu care, yaitu peduli. Jadi ada orang mencintai tapi kok tidak peduli dengan orang yang dicintainya, artinya cintanya itu tidak tulus. Tapi cinta yang tulus itu cinta yang penuh dengan kepedulian di level apapun, dimanapun ya. Mungkin ceweknya itu sakit peduli, mungkin ceweknya itu sedang kesusahan, si cowoknya peduli dan lain sebagainya. Yang kedua itu responsibility, maksudnya tanggung jawab. Jadi tidak hanya aku mencintaimu, tapi saya terlepas dengan tanggung jawab saya sebagai laki-laki, tapi pun saya tanggung jawab sebagai diri saya, dan tanggung jawab bagaimana cara memperlakukanmu dengan baik, dan tanggung jawab bagaimana membahagiakanmu, kan begitu. Yang keempat respect, yaitu menghormati. Jadi hakikatnya orang kok itu bisa mencintai yang baik, hakikatnya orang ini bisa menghormati satu sama lainnya. Entah itu yang laki-laki, entah itu yang perempuan, dua-duanya itu sama-sama bisa saling menghormati, saling peduli, saling tanggung jawab. Yang keempat yaitu knowledge, pengetahuan. Jadi pengetahuan ini penting. Kenapa kok penting? Mustahil orang mencintai tapi tidak tahu siapa yang dicintai. Itu kan konyol. Nah, untuk agar cinta kita itu baik, kita harus punya ilmu. Kita harus mengetahui, setidaknya kita mengetahui cewek yang kita cintai itu siapa, makan kesukaannya apa, baju yang diidolakan itu yang warna apa, makan kesukaannya itu apa, dan lain sebagainya. Mengetahui seluruh apa yang itu dicintainya, dan dia pun juga care, peduli, tanggung jawab, dan bisa menghormatinya. Itu bentuk ketulusan. Tapi ada teman-teman yang itu tidak punya care, tidak punya respect, bahkan tidak mengetahui siapa yang dicintai, itu artinya bukan cinta yang tulus, gitu ya. Nah, ada loh cinta yang itu
yang itu menjadi karakter watak kemanusiaan. Ya, jadi Erich Fromm ini mengatakan kita nggak boleh yang namanya mencintai satu orang saja dan tidak peduli kepada orang lain. Menurut beliau ini bukanlah cinta, melainkan apa? Egoisme yang diperluas. Jadi hari ini ya teman-teman kok hanya fokus sama orang satu dan itu dicintainya, artinya itu bukanlah cinta. Cinta itu sifatnya itu apa? Membunuh ego kita, membunuh keakuan kita. Jadi kita itu tidak hanya fokus pada satu orang yang kita cintai. Karena apa? Karena semua orang itu layak kita cintai. Kalau semua orang itu layak kita cintai, maka semua orang itu layak untuk kita cintai. Tapi kita kok hanya fokus dan terpatok pada satu perempuan dan kita hanya mencintai orang itu hakikatnya bukan cinta. Itu hakikatnya apa? Hakikatnya adalah kita belum menjadi manusia yang itu bisa mencintai, melainkan kita manusia yang masih egois. Ya, mencintai hanya madhabnya saja, mencintai hanya dogmanya saja, itu bukanlah cinta, tapi apa? Egoisnya manusia yang sifatnya itu subjektivitas, milih-milih, ya, milih mencintai kalau itu kamu sepaham dengan saya. Aku mencintaimu kalau kamu itu mau masuk dogma ini. Aku mencintaimu kalau kamu itu madhabnya sama dengan madhab saya. Itu bukanlah cinta, tapi apa? Egois manusia. Dan Erich Fromm sangat tidak setuju dengan yang namanya manusia yang hanya mampu mencintai satu orang, dan tidak setuju lagi dengan manusia yang itu hanya milih mencintai yang itu hanya pada kelompoknya. Kenapa kok demikian? Karena itu bukan karakter kemanusiaan. Kenapa kok kita hari ini hanya mampu mencintai kelompok kita, golongan kita, ya? Karena hari ini kita itu membaca manusia bukan pada kemanusiaannya, tapi membaca yang kita baca itu topeng-topeng yang itu dipakai oleh manusia atau label-label yang itu dibawa oleh manusia. Oh, dia itu madhabnya ini, oh dia itu dogmanya ini. Kita terjebak di situ, tapi kita lupa bahwa orang itu sebenarnya sama-sama kita loh, yaitu apa? Yaitu sama-sama manusia. Kalau kita itu menyadari bahwa kamu itu manusia dan saya manusia, artinya kita itu sama-sama manusia dan layak bahwa kita itu saling mencintai karena kita itu sesama manusia. Dan kalau kita itu sudah bisa mencintai semua manusia dan kita tidak tertipu dan tidak terjebak dengan sekat-sekat atau dogma-dogma itu, itulah yang disebut watak dan karakter kemanusiaan. Jadi kok kita hanya sibuk satu orang dan kita mencintai satu orang itu kita belum menjadi karakter yang itu karakternya manusia. Karakternya manusia yang apa? Yaitu yang mampu melenyapkan egoismenya dan dirinya itu mampu mencintai semua orang yang ada, karena ada kesadaran bahwa antara mereka dan saya itu sama, yaitu sama-sama pada level kemanusiaan. Jadi kok teman-teman itu hanya mencintai satu orang dan tidak mencintai orang lain, itu bukanlah cinta, tapi apa? Itulah yang disebut egoisme. Kalau menurut saya itu cinta yang tidak membawa keadilan. Ya, kenapa kok tidak membawa keadilan? Karena dia hanya mencintai satu orang dan melupakan orang lain. Nah, kalau itu tidak membawa keadilan, artinya cintanya itu tidak membawa rahmat. Kalau dalam Islam itu kan ada rahmatalil alamin, cinta keadilan sosial. Jadi mencintai semua orang, tidak hanya mencintai dogmanya saja. Itulah yang disebut rahmatalil alamin, itu sebagai karakter kemanusiaan. Nah, yang kedua, Erich Fromm ini agak canggung, ya. Karena apa? Hari ini itu orang sibuk
mencari objek mana yang saya cintai. Ya, orang itu cantik, cewek ini anggun, kita sibuk di situ. Ya, kita tidak sibuk membangun diri kita yang aktif, yang selalu membangun diri, kita lupa di situ, tapi sibuk keluar diri mencari objek-objek yang itu mana yang layak dan tidak kita cintai. Ya, itu ibaratnya seperti orang yang mau melukis, namun ia tidak mau mempelajari seni melukis, hanya mau mendapatkan objek yang bagus untuk dilukis. Padahal kalau ia ahli melukis, melihat objek apapun akan terlihat indah dan bagus, ya. Jadi teman-teman, ya, itu kok sibuk mencari cewek di luar dirinya, tapi tidak mampu atau tidak mau mempelajari bagaimana cara mencintai yang baik. Yo, bagaimanapun cewek yang cantik itu nanti hasilnya seperti lukisan, yang lukisan itu tidak bagus. Karena apa? Karena kita itu seperti halnya seorang pelukis yang itu mencari objek-objek dulu, mana pemandangan yang indah, mana objek yang bagus. Kita sibuk mencari di situ. Sedangkan diri kita itu bukan ahli melukis. Artinya apa? Seindah apapun objek di luar sana, tapi diri kita itu tidak orang yang ahli melukis, maka itu tidak ada artinya objek yang bagus yang di luar sana nanti pasti hasilnya itu jelek. Kenapa kok demikian? Karena kita itu bukan seorang ahli melukis, berbeda dengan orang yang itu ahli melukis. Jadi objek sejelek apapun, seabsurd apapun, seburuk apapun, kalau kita itu seorang ahli melukis, apapun yang itu tidak indah itu akan tampak indah. Ya, yang kita lukis itu akan semakin indah walaupun objeknya itu sederhana. Nah, kita harus fokus di sini. Fokus apa? Fokus untuk menjadi seorang pelukis yang baik. Nanti bagaimanapun objek yang itu tidak baik atau jelek dan lain sebagainya, nanti akan tampak indah. Sebagaimana kita yang itu senantiasa sudah mempelajari bagaimana cara menjadi pelukis yang baik. Pasti apa? Pasti lukisan kita itu akan tampak indah dan akan tampak baik. Nah itu ya. Jadi yang pertama tadi, kita nggak boleh hanya fokus pada satu orang yang kita cintai. Dan Erich Fromm itu menyebutkan itu bukanlah cinta. Yang kedua apa? Kita jangan sibuk mencari objek yang ada di luar. Tapi apa? Kita harus membangun diri kita untuk menjadi manusia yang baik. Nanti yang terjadi apa? Sejelek apapun objek yang ada di luar diri sana, kalau kita itu sudah menjadi orang yang ahli, pasti hasilnya itu baik dan indah. Tuh. Nah, ada juga loh, yaitu cinta yang belum matang dan cinta yang itu sudah matang. Teman-teman coba dicek ya. Gaya pacarannya itu sudah matang atau belum matang. Nah, cinta yang belum matang itu orangnya itu melarikan diri mencari sesuatu yang itu bisa diajak bersandar. Ya, maksudnya apa? Maksudnya dirinya itu menempel pada orang lain yang orang lain dianggap ini bisa melindungi dirinya. Artinya apa? Artinya dirinya itu tidak mandiri. Dirinya itu tidak independen. Dirinya itu belum dewasa. Karena dirinya itu belum dewasa, akhirnya dirinya itu menyandarkan hidupnya pada orang lain, yang orang lain ini dianggap bisa melindungi dirinya. Ini loh, ada kalimat yang menurut saya menarik dari beliau. A mature love says, I love you because I need you. Mature love says, I need you because I love you. Jadi cinta yang belum matang itu apa? Aku mencintaimu sebab aku butuh kamu. Tapi cinta yang dewasa, aku membutuhkanmu sebab aku mencintaimu. Nah, coba dicek ya teman-teman. Kalau ada orang lain itu mencintai kamu karena dia itu hakikatnya butuh sama kamu,
itu adalah cinta monyet. Kenapa kok cinta monyet? Ya mungkin cintanya itu ada di kebun binatang. Maksud cinta monyet itu cinta yang belum dewasa. Jadi level pertama cinta yang belum dewasa itu apa? Itu membutuhkan orang lain dulu. Baru kalau itu sudah orang ini membutuhkan, baru kemudian kemudian orangnya itu mencintai. Berbeda dengan cinta yang dewasa. Ya, aku membutuhkanmu sebab aku ini mencintaimu. Ini loh digambarkan. Jadi cinta matang itu adalah kesatuan dengan syarat tetap mempertahankan keutuhan. Ayo kita bersama, tapi kita tetap menjadi diri sendiri. Ya, tapi hari ini orang itu kalau mencintai biasanya dirinya itu hilang. Yang ada itu orang yang dicintainya. Tapi berbeda kalau menurut Fromm itu, walaupun kita bersama dan kita saling mencintai, tapi kita tetap menjadi manusia yang itu versi saya. Jadi nggak boleh yang namanya saat kita mencintai itu diri kita itu hilang, kita nggak boleh. Kita tetap menjadi manusia yang itu versi kita. Yang kemudian cinta itu harus mampu mendobrak sekat antara manusia, namun juga mengizinkan menjadi dirinya sendiri. Jadi kalau teman-teman saat itu mencintai, ya cowoknya mengatakan kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh ini, aku nggak suka aku nggak suka kalau kamu demikian dan lain sebagainya, itu malah tidak cinta yang matang. Tapi cinta yang matang itu itu mendobrak kotak-kotak sekat-sekat antar manusia. Aku mencintaimu, engkau bebas berhubungan dengan siapa, engkau bebas bertumbuh, engkau bebas meraih cita-citamu. Jadi tidak ada yang namanya diskriminasi, tidak ada yang namanya pemaksaan. Kamu tetap utuh menjadi kamu dan saya tetap utuh menjadi saya. Kita sama-sama mengembangkan diri saya, tapi kita punya ikatan, yaitu saling mencintai. Nah, ada paradok, yaitu dua makhluk menjadi satu namun tetap dua. Ya, hakikatnya orang mencintai itu kan satu. Ya kan? Tidak ada yang cewek, tidak ada yang cowok. Hakikatnya itu satu. Kenapa kok satu? Karena saling mencintai. Tapi bagi Fromm, itu tetap dua ya. Tetap dua. Kenapa kok tetap dua? Karena ayo kita tetap menjadi diri kita. Kita nggak boleh yang namanya menyandarkan hidup kita kepada orang yang saya cintai. Kalau kok kita menyandarkannya, ya artinya cinta kita belum matang. Ya, itulah yang disebut dua makhluk menjadi satu tapi tetap dua. Kalau itu satu, ya akhirnya kita terjebak pada cinta kita yang itu belum matang. Nah, ini objek cinta. Mana cinta yang itu berbeda-beda. Ada cinta persaudaraan, cinta erotis, cinta keibuan. Jadi cinta persaudaraan itu menekankan kepada cinta sesama manusia, ya. Nanti di Erich Fromm itu di bukunya mencintai manusia itu mudah, atau mencintai manusia atau perempuan yang cantik, yang indah itu mudah. Tapi apakah mampu kita itu mencintai orang miskin, orang yang sedang terancam, tertindas, dan orang asing? Ya, hari ini kan kita mencintai orang-orang terdekat kita. Ya, kita hanya mencintai orang yang itu berbuat baik sama kita. Dan kita mencintai orang yang itu bisa kita andalkan. Kita hanya fokus di situ. Itu bukan cinta persaudaraan. Tapi bagi Erich Fromm, cinta persaudaraan itu titik tekannya kepada mereka-mereka yang itu layak untuk kita cintai. Ya, siapa itu yang layak kita cintai? Yaitu orang miskin yang itu butuh pertolongan kita. Yaitu orang yang tertindas, orang asing. Itu mereka layak untuk kita cintai, ya. Kenapa kok demikian? Karena Erich Fromm itu melihat bahwa karena tidak mudah mencintai yang itu orangnya tidak kita kenal.
Kita itu mencintai kalau objeknya itu bagus, kalau orangnya itu bisa kita andalkan, kita bisa manfaatkan. Kita kan hanya sebatas itu kan. Tapi Erich Fromm itu menantang, ayo teman-teman, kita bisa nggak mencintai yang itu punya wajah pas-pasan saja? Bisa nggak kita mencintai yang itu orangnya itu miskin? Dan bisa nggak kita mencintai yang kita cintai itu orangnya tertindas atau orang asing yang tidak kita kenal? Kita mampu nggak berbuat baik sama mereka? Kita mampu nggak membantu mereka, menolong mereka? Itulah yang ditekankan oleh beliau. Itulah yang disebut cinta persaudaraan. Jadi kalau hanya mencintai manusia yang itu punya wajah yang cantik, itu biasa-biasa saja. Semua orang itu bisa. Kalau kita hanya mencintai orang yang itu banyak uang, itu semua orang pun juga bisa. Tapi tidak semua orang itu bisa mencintai orang yang miskin, orang yang sederhana, orang yang tertindas. Tapi kok kita mampu mencintai orang miskin, orang tertindas, maka nanti kita pun juga mampu mencintai orang kaya, orang ganteng maupun orang cantik. Ya, tapi kok kita langkah awalnya itu mencintai orang cantik, yo kita nanti tidak bisa mencintai orang yang wajahnya pas-pasan saja. Bahasanya demikian ya. Jadi kita harus mampu dulu mencintai yang itu layak kita cintai. Kalau kita sudah bisa mencintai itu, maka nanti yang terjadi apa? Setiap manusia itu pun juga layak untuk kita cintai. Karena apa? Karena kita itu mampu mencintai manusia pada level terendah, pada level yang itu butuh pertolongan. Nah, itu yang disebut cinta persaudaraan. Ada juga yaitu cinta erotis. Cinta erotis ini apa? Dia itu menyandarkan, yang sifatnya itu menyatu dengan pribadi lain. Maksudnya begini, aku mencintaimu, nanti aku akan menjadi sesuatu yang baru, walaupun sesuatu yang baru itu hakikatnya bukan saya. Ini kan banyak terjadi di anak muda ketika menjalin hubungan, tiba-tiba kan hidupnya berubah. Ya, mengikuti apa yang itu diinginkan oleh orang yang dicintainya. Itu artinya bukan cinta dewasa, artinya dirinya pun juga pasif, tidak aktif. Nah, maka apa? Cinta erotis ini cinta yang dirinya itu hilang menjadi sesuatu yang baru. Artinya dirinya itu tidak otentik, tidak menjadi diri sendiri. Karena apa? Yang didambakan itu melebur. Nanti yang terjadi apa? Dua insan itu hakikatnya satu. Itu cinta erotis dan cinta keibuan. Nah, cinta keibuan itu apa? Pemeliharaan pertumbuhan anak. Dan itu harus ada yang namanya keterpisahan. Dan itu pun juga mendewasakan. Kalau mode cinta kita itu kok cinta keibuan, maka kita pun juga harus mengalami dan jangan takut dengan yang namanya keterpisahan. Karena hakikatnya cinta ibu itu harus terpisah dengan dengan anaknya, ya kan? Ibu itu kan luar biasa, ya. Waktu punya anak-anaknya kan selalu digendong. Kemudian anaknya itu dewasa. Anaknya dewasa nanti kuliah itu harus meninggalkan ibu kita. Loh, ibu kita itu sakit luar biasa loh ya. Karena apa? Karena yang dulunya itu menyatu sekarang itu terpisah. Tapi memang cinta keibuan ini pun juga harus memisahkan orang yang dicintainya. Demi apa? Demi yang dicintainya itu menjadi pribadi yang dewasa. Biar anaknya itu bertumbuh, agar anaknya itu menemukan kesuksesannya. Demi agar anaknya itu menjadi orang sukses, ibunya itu harus merelakan keterpisahan. Walaupun ibu ini adalah setiap hari itu merasakan bahwa dirinya itu merasa terpisah dengan anaknya. Tapi cinta yang demikian ini adalah cinta yang mendewasakan. Makanya ada perbedaan antara cinta erotis dengan cinta keibuan, yaitu apa? Kalau cinta erotis, dua orang terpisah itu menjadi satu.
orangnya tidak otentik, orangnya itu mengikuti sama orang yang dicintainya. Artinya apa? Artinya orangnya itu pasif, orangnya tidak berkembang, tidak menjadi pribadi yang itu bertumbuh. Tapi dalam cinta keibuan, dua orang itu bersatu yang itu harus terpisah. Kenapa kok terpisah? Harus menjadi orang yang itu menemukan dirinya. Dan agar orang ini menemukan impiannya dan menjadi orang yang dewasa. Untuk agar menjadi orang dewasa, ayo kita berpisah. Walaupun si ibu ini harus menanggung cinta dan keterpisahannya. Itu objek cinta. Nanti puncaknya itu ada divine love. Jadi Erich Fromm ini kan orang Yahudi, tapi nanti di level-level tertentu beliau ini mendeklarasikan bahwa dirinya itu mengakui Tuhan tapi tidak mau beragama. Nah, itu di kajian lain. Jadi menurut Erich Fromm ini agak unik menurut saya, bahwa cinta ketuhanan itu adalah cinta pada yang itu sudah diciptakan oleh Tuhan, yang itu pun juga harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kalau kita mengaku mencintai Tuhan, ya, tapi kok kita tidak bisa mencintai yang itu sudah diciptakan oleh Tuhan, artinya cinta kita itu bohong. Ya. Kenapa kok demikian? Kalau kita mengaku mencintai Tuhan, harusnya kita pun juga mencintai seluruh yang itu dimiliki oleh Tuhan, ya. Apa itu yang dimiliki oleh Tuhan? Yaitu alam semesta dan segala isinya. Kalau Tuhan itu mencintai semua manusia, kita pun juga harus mencintai semua manusia. Kalau Tuhan itu merawat seluruh alam semesta dan segala isinya, maka kita pun juga harus merawat alam semesta biar alam semesta ini akan tampak lebih baik lagi. Ya, artinya apa? Kalau kita mencintai Tuhan, itu cintanya bisa dikatakan palsu atau tidak ketika kita itu mampu mencintai yang itu sudah diciptakan oleh Tuhan. Bisa enggak kita? Dan sekaligus apa? Mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya konsep, tidak hanya ide. Nah, ini kan sekaligus mendeklarasi adanya cinta yang itu hanya mencintai dogmanya saja, yang itu hanya mencintai satu orang. Artinya apa? Kalau kita hanya mencintai hanya dogma kita saja, atau mencintai hanya satu orang, artinya kita belum sampai kepada level cinta ketuhanan. Ya, yang hakikatnya kalau kita mencintai Tuhan, artinya kita harus mencintai semua yang itu sudah diciptakan oleh Tuhan. Nah, ketika orang itu mampu mencintai Tuhan, itu adalah sebentuk anugerah dari Tuhan. Rumusnya apa? Tuhan itu mencintai kita loh ya. Kemudian Tuhan itu memberikan cintanya kepada manusia, dan manusia itu menyambut cintanya dengan keimanannya. Kenapa kok kita itu beriman? Karena kita itu menyambut cintanya Allah yang itu sudah diberikan kepada kita, lalu kita mengimani bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu maha baik, bahwa Allah itu maha adil. Artinya apa? Artinya keimanan yang kita miliki itu hasil dari kita itu mau enggak menyambut cintanya Allah untuk manusia. Kalau kita tidak mau menyambutnya, ya artinya kita tidak beriman. Ya kan, banyak kan orang yang itu setengah iman, ya, yang itu beriman, imannya itu main-main dan lain sebagainya. Itu tergantung manusianya itu mau menyambut serius enggak cintanya Allah yang jauh-jauh hari itu sudah diberikan kepada kita. Dan itu pun juga termasuk cintanya Allah. Ya, kalau kita mampu menyambutnya, maka yang terjadi apa? Iman ini terasa manis. Iman ini terasa indah. Kita melakukan sholat, melakukan zakat, melakukan ini itu akan tampak ringan dan akan tampak indah. Karena apa? Karena didasari menyambut cintanya Allah yang itu hasilnya apa? Kita mengimani Allah. Itu kan unik. Itu
dari Erich Fromm. Ini kritiknya orang modern. Jadi orang modern itu menganggap bahwa cinta itu orientasinya itu reseptif. Jadi sumber kebahagiaan itu lahir ketika orangnya itu menemukan sesuatu yang dicintainya. Jadi kepada siapa saya mencintai, itulah yang menjadi sumber kebahagiaannya. Dan orang itu sibuk keluar dirinya dan mencari sesuatu yang ada di luar dirinya. Ya, kalau hari ini kok kita modenya demikian, yuk kita lupa pada diri kita. Sedangkan Erich Fromm itu menegaskan, ayo kita membangun diri. Kita belajar dulu bagaimana cara mencintai yang baik. Tapi di manusia modern ini, orang itu sibuk dengan pemenuhan hasratnya. Yang pemenuhan hasratnya ini mencari sesuatu yang ada di luar sana, yang itu dianggap sebagai sumber kebahagiaan. Yang kedua apa? Orientasinya itu eksploitatif. Jadi memanfaatkan yang itu dicintainya. Jadi kok yang dicintai mungkin ini kaya, cantik, bisa dimanfaatkan. Itu adalah sebentuk eksploitatif. Jadi kalau kamu orang kaya, nanti kamu bisa traktir saya enggak? Nanti kalau si ceweknya kok sudah tidak bisa mentraktir, maka si cowoknya ini bosan dan dia akan mencari cewek-cewek yang lain yang itu bisa dimanfaatkannya untuk kepentingannya. Jadi mungkin hari ini ya, mungkin yang teman-teman kuliah itu kan mencari ceweknya yang itu pinter. Kenapa kok pinter? Biar makalah saya itu dia yang mengerjakannya. Biar nanti waktu skripsian, biar dia yang mengerjakannya. Itu bentuk cinta yang sifatnya itu memanfaatkan. Kalau kok si ceweknya itu tidak dimanfaatkan, ya mencari cewek yang lain yang itu bisa dimanfaatkan. Yang lebih absurd lagi yaitu apa? Yaitu sifatnya menimbun. Jadi apa? Cirinya itu tidak mengharapkan kalau si yang dicintainya itu berubah dan berkembang. Jadi kamu harus tetap yang demikian. Kamu nggak boleh berubah. Kamu nggak boleh ini dan ini. Makanya ada istilah you are not like before. Jadi kamu itu tidak seperti dulu lagi. Jadi kalau teman-teman itu tidak diizinkan untuk berkembang dan berubah, itu artinya konyol. Kenapa kok demikian? Hakikatnya manusia itu kan berkembang dan berubah. Tapi orang yang orientasinya itu menimbun, itu tidak mengharapkan perubahan. Yang diharapkan apa? Kamu harus demikian, yang seperti ini kamu nggak boleh berubah. Dia takut dengan perubahan. Kenapa kok takut? Karena yang diharapkan ya hanya sebatas ini. Ada juga yaitu orientasi pasar. Jadi gambarannya orientasi pasar itu cewek-cewek yang itu mempermak dirinya, membungkus dirinya secantik mungkin ya, biar nanti orang-orang cowok-cowok yang ada di luar sana itu menyamperi dirinya. Ini kan banyak terjadi pada cewek-cewek hari ini ya. Cara memakai lipstik yang bagus, cara berdandan, cara berbedak, nanti mengharap biar cowok-cowok itu melirik padanya, biar si cowok-cowok yang ada di sana itu menaksir pada dirinya. Itu artinya apa? Artinya orientasinya itu pasar, yaitu menjual dirinya, yang sifatnya itu seperti dagang. Aku ini sudah membungkus diriku sebaik ini, ketika nanti kamu mencintai saya dapat apa? Keuntungan saya ini apa? Karena saya sudah berusaha untuk mempermak diri saya atau membungkus diri saya. Nanti kalau ada orang yang itu mencintainya, nanti orang ini mencari keuntungan. Ya, sifatnya itu komoditas. Jadi aku mencintai, aku nanti dapat apa? Aku menikahimu, nanti saya dapat apa? Ya, aku kamu lamar, nanti kita tinggal di mana dan lain sebagainya. Itu sifatnya orientasi pasar. Oke, yang terakhir
Ini dari Eric Fromm. Jadi beliau mengatakan, in order for love to exist, someone must act and someone must do to living. The living. Jadi apa? Agar cinta itu ada dan eksis, seseorang itu harus aktif bergerak, dan seseorang itu harus membuktikan cintanya. Jadi teman-teman ya, kalau benar-benar mencintai itu harus aktif, dan cintanya itu harus dibuktikan, nggak boleh disimpan ya. Jadi teman-teman kok mencintai orang lain atau mencintai cewek, ungkapkanlah perasaan itu. Nanti hasilnya itu iya atau tidak, itu bukan urusan. Yang penting apa? Yang penting saya ini mampu mengungkapkannya, bahwa saya itu mencintai kamu, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Makanya itu ada istilah, it only takes 1 minute for you to say I love you, but it takes your whole life to prove it. Jadi hanya butuh 1 menit untuk kamu mengatakan aku mencintaimu, tapi butuh waktu seumur hidupmu untuk membuktikannya. Jadi mengatakan I love you itu hanya butuh waktu 1 menit ya. Tapi untuk membuktikannya bahwa saya itu benar-benar mencintai atau tidak, itu membutuhkan waktu seumur hidup. Jadi mencintai itu tanggung jawabnya besar. Makanya kalau teman-teman ditembak ya, kalau ada cowok mengatakan aku mencintaimu, itu coba disuruh pulang lagi ya. Kenapa kok disuruh pulang? Biar si yang nembak ini memikirkannya, apakah berani bertanggung jawab seumur hidupnya untuk membuktikan bahwa dirinya itu benar-benar mencintai atau tidak. Jadi ditembak malah disuruh pulang untuk mikir dhisik, karena pertanggungjawabannya itu seumur hidup. Nah, itu Eric Fromm. Oke, sekian, itu aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.